kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur sebab kasih-Mu selalu ada bagi kami. Haleluya. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Kasih-Mu ajaib, kasih-Mu mulia. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu hebat, oh Yesusku. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Kasih-Mu mulia, haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhanku selamanya. Kau mengasihi kami, terpujilah Tuhanku. Haleluya, haleluya. Selamanya, selamanya Kau mengasihi kami, terpujilah Tuhanku. Haleluya.
tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada, takkan pernah kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada, takkan pernah kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk merenungkan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersyukur, sangat-sangat bersyukur. Kita memiliki Tuhan Allah yang baik. Tuhan Allah yang selalu menjanjikan hal-hal kebaikan dalam hidup kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan Allah menyiapkan yang terbaik dalam hidup kita. Seperti renungan kita pagi hari ini, saya beri tema melimpah kebaikan Tuhan. Kita akan membuka di dalam Mazmur pasal 31 ayat yang ke-19 atau ke-20. Sekali lagi, Mazmur pasal 31 ayat yang ke-19 atau 20 dikatakan demikian. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Puji Tuhan, saudara. Dikatakan di dalam ayat ini, alangkah limpahnya kebaikan Tuhan. Alangkah limpahnya kebaikan Tuhan. Saudara, Allah yang kita sembah, Dia Tuhan Allah, hanya bisa memberikan kebaikan demi kebaikan dalam hidup kita. Baik itu untuk pekerjaan kita, pelayanan kita, rumah tangga kita, masa depan kita. Semua Tuhan Allah menjanjikan melimpah dengan kebaikannya. Saudara, berbicara tentang kebaikan Tuhan, ini meliputi seluruh aspek hidup kita. Baik ekonomi, masa depan kita, damai sejahtera Allah dalam hidup kita, pertolongan Tuhan yang dilimpahkan dengan begitu luar biasa. Pertanyaannya, apakah kita sudah menikmati selama ini? Kita sudah merasakan kelimpahan kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Atau kita belum pernah merasakan kebaikan Tuhan? Oh, katanya Tuhan itu baik. Oh, katanya Tuhan itu menolong. Oh, katanya Tuhan itu setia. Itu kata orang, tetapi kita gak pernah ngalami. Betapa ruginya kita sebagai anak-anak Tuhan yang tidak bisa menikmati kelimpahan kebaikan Tuhan. Sebab di dalam pemazmur ini jelas dikatakan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, alangkah limpahnya kebaikan Tuhan.
kebaikan Tuhan itu mutlak bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan yang terbaik sebab rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Kalau hari ini kita nggak ngalami kebaikan Tuhan, berarti ada kesalahan dalam diri kita. Mari kita akan sama-sama belajar. Mengapa kita tidak bisa mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Padahal dikatakan jelas, kebaikannya itu melimpah. Dia selalu baik. Dia selalu baik. Melimpahkan kebaikannya. Saudara, ada beberapa hal yang membuat kita tidak bisa menikmati kebaikan Tuhan. Dan yang pertama saudara dikatakan, saudara, coba kita akan melihat di dalam ayat ini saudara, dikatakan alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi siapa saudara? Bagi orang yang takut akan engkau. Kita nggak hanya sekedar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita, lalu kita secara otomatis menikmati kebaikan Tuhan. No, saudara. Dikatakan kebaikan Tuhan itu diberikan atau disimpan, diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan. Untuk bisa menikmati kebaikan Tuhan, kelimpahan kebaikan Tuhan, tidak ada cara lain, saudara. Kita harus takut kepada Tuhan. Kita harus takut kepada Tuhan. Karena dikatakan di dalam ayat ini, kebaikannya itu diberikan bagi setiap engkau yang takut akan Tuhan. Bagi setiap kita yang takut akan Tuhan. Sudahkah selama hidup kita, pengikutan kita kepada Tuhan, kita takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan bukan seperti kita takut kepada seseorang atau hantu atau hal-hal yang menakutkan. Enggak, saudara. Kalau kita melihat dari firman Tuhan, dikatakan di dalam Amsal pasal 8 ayat 13. Apakah yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Mari kita membuka di dalam Amsal pasal 8 ayat yang ke-13. Amsal 8 ayat 13 dikatakan demikian, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Kalau saudara takut akan Tuhan, saudara akan katakan, aku benci kepada yang namanya kejahatan. Dengan kata lain, saudara, orang yang takut akan Tuhan, dia selalu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Maka kalau kita takut akan Tuhan, saudara, dikatakan bahwa kita akan menikmati apa, saudara? Berkelimpahan kasih kebaikan Tuhan yang melimpah di dalam hidup kita. Hari ini mari saudara, kita nggak usah takut kepada keadaan yang ada. Kita nggak usah takut kepada ekonomi yang sedang kita hadapi. Kita nggak usah takut terhadap situasi dan kondisi yang ada. Tetapi mari miliki takut akan Tuhan. Mari miliki sebagai anak-anak Tuhan kita membenci yang namanya kejahatan. Kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita hidup melakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, itu yang kita lakukan dan kita kerjakan. Maka janji Tuhan di dalam hidup kita, yaitu apa saudara? Kelimpahan, hidup berkelimpahan dengan kebaikan Tuhan. Itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Yang pertama saudara, takut akan Tuhan. Syarat mutlak untuk kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Syarat mutlak untuk kita berkelimpahan dengan kebaikan Tuhan. Miliki takut akan Tuhan. Apa yang Tuhan Allah katakan, lakukan dan kerjakan. Jangan pernah berbantah-bantah. Melakukan, mengerjakan itu adalah bagian kita. Bagian Tuhan adalah apa? Melimpahi kita dengan kebaikannya. Hari ini saudara, takutlah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati hidupmu. Yang kedua saudara, selain takut akan Tuhan, yang kedua adalah dikatakan di dalam ayat yang pertama tadi, bahwa yang telah kau lakukan bagi orang apa saudara? Yang berlindung. Orang yang berlindung kepada Tuhan, dia akan menikmati kebaikan Tuhan. Kelimpahan kebaikan Tuhan terjadi bagi setiap orang yang berlindung kepada Tuhan.
Saudara, apa pengertian dari berlindung kepada Tuhan? Berlindung kepada Tuhan itu berarti saudara menjadikan Tuhan sebagai tempat pertama kita ketika kita menghadapi masalah persoalan dalam hidupmu. Orang yang berlindung kepada Tuhan, dengan kata lain, dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, maka janji firman Tuhan memberikan apa? Kebaikan, kemurahan Tuhan yang melimpah-limpah dalam hidup kita. Hari ini saudara, tidak ada tempat perlindungan yang aman bagi kita. Tempat perlindungan kita hanya di dalam Yesus Tuhan. Jangan berlindung pada kekayaan kita. Jangan berlindung pada kemampuan kita. Jangan berlindung pada orang-orang yang kita anggap bisa melindungi kita. Tetapi pagi hari ini firman Allah katakan, jika engkau ingin menikmati kelimpahan kebaikan Tuhan, berlindunglah kepada Tuhan Allah. Berlarilah kepada Tuhan Allah. Ketika engkau mengalami kesesakan, berlindunglah, berlarilah kepada Tuhan Allah. Maka Tuhan Allah yang akan melindungi engkau, membebaskan engkau, melepaskan engkau dari segala persoalan yang sedang engkau hadapi. Saudara, dikatakan kita akan membuka di dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 31. Dikatakan demikian, adapun Allah jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi apa saudara? Perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Tuhan itu menjadi perisai bagi setiap orang yang berlindung kepada Tuhan. Ini adalah janji Tuhan saudara. Tempat yang paling aman adalah di dalam Tuhan. Tempat perlindungan yang paling aman adalah di dalam Tuhan. Sebab Tuhan Allah yang akan menjadi perisai, dengan kata lain, Tuhan akan membentengi kita, melindungi kita, menghalau segala masalah persoalan yang sedang kita hadapi. Baik itu serangan kuasa-kuasa kegelapan, Tuhan Allah akan menjadi benteng dalam hidup kita. Tuhan Allah akan menjadi perisai dalam hidup kita. Sebab kita berlari, kita berlindung hanya kepada Tuhan. Saudara, hari ini tidak ada tempat lain bagi kita untuk kita mencari perlindungan. Hanya di dalam Yesus Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Allah kita boleh berlindung. Maka Tuhan Allah akan memberikan perlindungan bagi kita, menghalau segala musuh-musuh kita. Ayat yang terakhir saudara, mari kita membuka di dalam Mazmur pasal 61 ayat 3. Mazmur pasal 61 ayat 3 atau 4 dikatakan demikian, sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Kalau kita berlindung kepada Tuhan, tidak ada satupun kuasa musuh yang bisa menembus kita. Kalau kita berlindung kepada Tuhan, dikatakan bahwa Dia Tuhan menara perlindungan bagi kita. Tidak ada kuasa yang bisa menembus kita. Artinya apa saudara? Tidak ada kuasa-kuasa kegelapan yang bisa menjatuhkan kita. Baik itu sakit penyakit, baik itu penderitaan, baik itu kesulitan apapun juga, tidak akan bisa membuat kita jatuh. Sebab Tuhan membentengi, melindungi kita. Pagi hari ini saudara, camkan dua hal. Takut akan Tuhan dan berlindung kepada Tuhan. Maka dikatakan kelimpahan kebaikan Tuhan Allah menyertai dalam hidup kita. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara pagi hari ini yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau dilimpahi dengan kebaikan Tuhan. Sebab engkau orang yang takut akan Tuhan. Engkau orang yang selalu berlindung kepada Tuhan. Amin. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Allah yang kami sembah. Pagi hari ini Tuhan kami menyerahkan segenap hidup kami dalam kuat kuasa-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menikmati berkat kelimpahan yang daripada-Mu Tuhan. Kami menikmati berkat kebaikan yang melimpah dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah berada bersama-sama dengan kami. Bila Tuhan Kau mengajarkan kepada setiap kami untuk kami boleh takut akan Engkau. Dan kami hanya berlindung kepada-Mu. Maka Tuhan Allah
yang akan senantiasa menyertai setiap langkah hidup kita menuju pada kebaikan demi kebaikan. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam setiap kehidupan umat-Mu. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada pagi hari ini. Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas setiap keluarga demi keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepanjang hari ini apapun yang mereka lakukan dan mereka kerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Tuhan melimpahi mereka dengan kebaikan, kemurahan, kasih setia Allah, pertolongan yang dinyatakan dengan dahsyatnya dalam kehidupan setiap umat-Mu yang takut akan Engkau dan berlindung kepadamu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.